Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa syariah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan kaidah dasar atau kaidah pokok yang 5. Kemarin sudah dua kita bahas tentang niat, keyakinan, lalu sekarang lanjut ke tentang kesulitan. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kaidah tentang kesulitan ini. Al-masyaqqah tujlibut taisir. Jadi kesulitan itu mendatangkan kemudahan, yaitu bunyi kaidahnya ya. Jadi ini kemudian yang menjadi kaidah dasar yang nanti akan menurunkan kaidah-kaidah cabang turunannya ya. Yang juga berimplikasi pada perubahan hukum. Nanti misalnya ada suatu hukum yang awalnya itu dilarang misalnya, kemudian nanti menjadi diperbolehkan karena ada unsur itu tadi al-masyaqqah atau kesulitan. Nah, apa dan bagaimana itu akan kita bahas lebih rinci ya. Yang pertama adalah apa dasar hukum kaidah. Dasar hukumnya pastinya dari Al-Quran dan hadis. Nah, dari Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan untuk kalian al-yusra atau kemudahan ya. Kemudahan. Wala yuridu bikumul usra dan tidak menginginkan untuk kalian al-usra atau kesulitan. Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak yukallifu atau membebankan ya. Allah tidak akan membebankan hambanya itu kecuali wus'aha, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi tidak akan dibebankan di luar dari kemampuannya gitu ya. Lalu ada juga di hadis yang diriwayatkan Abu Umamah, di situ Rasul bersabda, inilah uba'asu bil yahudiyati wala bin nasroniyati walakinni bu'istu bil hanifiyati samhati. Jadi sesungguhnya aku itu la uba'asu bil yahudiyah, tidak diutus untuk membawa agama Yahudi dan juga Nasrani, walakin ibu itu, tetapi aku itu diutus untuk membawa agama yang lurus dan juga mudah. Bil hanifiyati samhah, jadi yang lurus dan juga mudah, jadi agama yang mudah begitu ya. Lalu ada juga diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi ceritanya begini, ketika itu ada seorang Arab Badui, jadi seorang Arab Badui masuk masjid, lalu kemudian kencing di situ. Otomatis sahabat yang melihatnya langsung memarahi orang Arab Badui itu. Kenapa kamu kucing di masjid? Sini kan tempat suci, begitu ya kira-kira. Nah, Rasulullah itu kemudian melihat kejadian itu lalu bersabda, tidak apa-apa, maksudnya biarkan saja dia begitu. Kalian tinggal menyiram air kencing itu dengan air timba begitu, langsung disiram saja untuk menghilangkan najisnya. Nah, lalu beliau bersabda ini, fa inna ma bu'istum muyassirina walam yub'asu mu'assirina. Jadi sesungguhnya kalian itu diutus untuk menyebarkan agama yang mudah, bukan untuk menyebarkan agama yang sulit begitu. Untuk menyebarkan kemudahan bukan kesulitan, intinya seperti itu ya. Ini adalah dasar hukum kaidah tersebut. Oke, selanjutnya kualifikasi masyaqqah atau kesulitan. Jadi ini kemudian yang mendasari apa syarat sebuah kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Jadi tidak semua kesulitan bisa kemudian diberikan keringanan. Ya, jadi ada syaratnya. Nah, kita lihat kualifikasinya dulu. Jadi ada yang pertama, masyaqqah yang tidak dapat menggugurkan kewajiban. Jadi dia sulit, kesulitannya itu tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban, tidak kemudian lantas diberikan keringanan, begitu ya. Nah, apa itu? Jadi
kesulitan yang sudah menjadi tabiat dasar dan konsekuensi dari pekerjaan tersebut atau kadarnya masih normal. Jadi memang sulit, tetapi itu sudah biasa, masih normal begitu loh. Itu memang sudah jadi konsekuensi dari suatu pekerjaan tersebut. Contohnya ya misalnya ketika lapar saat berpuasa. Ya memang kalau puasa kan memang lapar gitu ya. Atau lelah ketika berhaji. Nah, waktu haji ya memang lelah ya, harus melempar jumroh, harus melakukan tawaf begitu. Itu memang sudah konsekuensi. Jadi tidak bisa kemudian diberikan keringanan karena itu, gitu ya. Jadi kadar masyakoh harus harus di atas batas normal harusnya begitu. Kalau masih dalam batas normal, masih tidak bisa kemudian mendatangkan kemudahan, tidak bisa kemudian mendapatkan keringanan. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, masyakoh yang dapat menggugurkan kewajiban. Nah, ini adalah masyakoh atau kesulitan yang bisa memberikan keringanan. Ciri khasnya apa? Yaitu jika tidak mendapat keringanan akan berakibat fatal. Jadi kalau dia tidak mendapat keringanan, maka akan menyebabkan misalnya terancamnya jiwa, kemudian hilangnya anggota badan atau begitu ya. Jadi akan menyebabkan akibat yang fatal begitu. Nah, ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama al-masyaqqah al-azimah atau masyaqqah yang sangat berat ya, sangat berat dan sangat sulit untuk ditanggung, menyebabkan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Nah, ini maka ada rukhsah. Ada rukhsah. Ini masyaqqah al-azimah. Misalnya dalam satu keadaan begitu kan ya, kita sangat kelaparan, sudah sangat lapar, tetapi yang ada hanya daging babi misalnya, hanya babi misalnya di suatu tempat begitu. Tidak ada yang lain, memang benar-benar tidak ada yang lain, dan ketika kita tidak makan itu kita akan mati misalnya. Nah, maka kemudian ada rukhsah. Karena ini tadi indikasinya, ciri khasnya adalah tidak akan berakibat fatal gitu. Kemudian yang kedua, al-masyaqqah al-mutawassithah. Nah, ini di tengah-tengah. Jadi kadarnya sedang. Nah, bagaimana jika ada masyaqqah seperti ini? Maka harus dipertimbangkan. Jika lebih dekat pada masyaqqah yang berat, maka ada rukhsah. Tetapi jika lebih jauh, maka tidak ada rukhsah. Ya, jadi maka ini diri sendiri yang harus menimbang ya. Jadi apakah benar-benar tidak bisa emang benar-benar sulit sampai kemudian tidak bisa dilakukan, atau sebenarnya masih bisa sih, sebenarnya masih bisa saya lakukan begitu. Ini masyaqqah yang mutawassithah. Kemudian al-masyaqqah al-khafifah, ini kadarnya ringan ya. Ini bisa ditanggulangi dengan sabar. Oke, kemudian sebab-sebab keringanan hukum. Yang pertama adanya paksaan atau intimidasi. Atau bahasa Arabnya al-ikrah. Ya, jadi jika ada paksaan maka ada rukhsah, ada keringanan. Contohnya misalnya boleh minum khamr dan mengucapkan kata kufur. Jadi boleh minum khamr kalau tidak minum itu misalnya kita disiksa misalnya begitu ya. Atau ini tadi mengucapkan kata kufur, misalnya saya sudah contohkan di pertemuan kemarin itu ya, ada Amr bin Yasir itu yang dipaksa untuk mengatakan Tuhannya berhala itu ya, Lata Uzza begitu. Nah, itu kan dia dalam keadaan terintimidasi dan dipaksa dengan siksaan yang sangat berat, dia tidak bisa menanggungnya. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata itu. Tetapi asalkan itu hanya di kata-kata saja, hatinya tetap iman kepada Allah. Tapi kalau hatinya juga ikut ingkar, ikut murtad ya tidak bisa ya. Jadi itu. Jadi kalau ada paksaan atau intimidasi yang mengakibatkan pada itu tadi ya, terancamnya jiwa, maka boleh. Ada rukhsah atau ada keringanan hukum. Lalu yang kedua lupa atau anisyan. Nisyan, contohnya misalnya mengqadha sholat ketika lupa.
Misalnya kita ketiduran ya. Misalnya kita sholat subuhnya kesiangan, bangun-bangun sudah mau zuhur misalnya. Itu ya, itu harus diqodho, sholat subuhnya harus diganti. Karena apa tadi? Karena lupa. Karena apa? Karena dalam keadaan lupa begitu ya kan, tidur kan dalam keadaan lupa. Kemudian lupa saat berpuasa itu juga bisa, atau lupa bilangan sholat ya. Contohnya kalau lupa itu ini, tapi dengan catatan benar-benar lupa loh ya. Lalu yang ketiga, ketidaktahuan atau al-jahlu. Contohnya misalnya jika karena baru masuk Islam atau tidak mampu mengakses ilmu agama dari orang lain. Jadi ini misalnya dia memang tidak tahu karena baru masuk Islam, baru mu'alaf begitu ya. Atau kemudian dia tidak bisa mengakses ilmu agama dari orang lain. Misalnya hidup di daerah yang terpencil, kemudian akses keilmuan terbatas, yang memang dia benar-benar tidak tahu begitu. Nah, itu juga dijadikan keringanan hukum. Kemudian kesulitan menghindari sesuatu atau al-usru. Misalnya contohnya sulit menghindari najis karena terlalu banyak dan tidak mungkin dihindari. Ya, misalnya sulit menghindari najis karena misalnya air ya, airnya najis misalnya ya. Dan itu tidak bisa dihindari begitu. Ya sudah, maksudnya ada keringanan di situ. Atau bolehnya akad mudorobah karena sulitnya orang kerja tanpa modal atau orang kaya untuk mengembangkan uangnya. Ya, akad mudorobah kemudian diperbolehkan ya, diperbolehkan karena sulitnya orang kerja tanpa modal atau orang kaya untuk mengembangkan uangnya. Jadi akad mudorobah itu kan akad yang investasi ya. Jadi orang kaya memberikan uang kepada orang yang bisa bekerja kemudian untuk mengelola uang tersebut. Kemudian sebab-sebab keringanan hukum. Yang kelima yaitu as-safar atau bepergian. Contoh ya, qashar sholat dan tidak puasa. Misalnya melakukan misalnya ketika bepergian sholatnya kemudian dikosor atau tidak berpuasa juga ya, diberikan keringanan ketika sedang bepergian atau tidak wajib sholat Jumat, boleh sholat di atas kendaraan dan juga tayamum. Ini adalah keringanan-keringanan yang diberikan ketika seseorang dalam bepergian ya, atau dalam safar. Kemudian yang keenam, al-marad atau sakit. Contohnya banyak ya, misalnya tayamum, sholat sambil duduk, kemudian menjamak sholat, boleh menunda puasa Ramadan, boleh mengonsumsi obat najis, kemudian jadi kalau boleh mengkonsumsi obat najis ini harus benar-benar jika menurut medis itu satu-satunya obat begitu ya. Jadi kalau masih ada obat yang lain ya jangan. Kemudian aurat boleh dilihat saat diobati. Jadi ketika berobat yang awalnya itu aurat itu tidak boleh dilihat dengan lawan jenis misalnya menjadi boleh karena itu adalah untuk tujuan pengobatan begitu. Kemudian yang ketujuh, an-nuqsan. An-nuqsan ini bisa dikatakan keterbatasan ya. Misalnya keterbatasan akal orang gila dan anak yang belum balik. Ini juga tidak bisa kemudian jadi diberikan pembebanan hukum ya, karena keterbatasan itu. Atau keterbatasan fisik perempuan ketika dia haid, ketika dia hamil, melahirkan dan menyusui ya. Jadi diberikan keringanan dalam hal ibadah. Jadi ketika orang haid itu kan tidak sholat, tidak membaca Al-Quran ya. Atau ketika hamil, melahirkan, menyusui itu diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi diberikan keringanan-keringanan karena faktor keterbatasan atau an-nuqsan itu. Oke, macam-macam keringanan. Selanjutnya adalah yang pertama al-isqat atau menggugurkan kewajiban.
digugurkan. Jadi misalnya contohnya tidak sholat ketika haid dan tidak sholat bagi wanita, musafir, dan orang sakit. Jadi kewajibannya gugur. Jadi kalau wanita haid itu kan ya sudah tidak sholat ya, tidak sholat, kewajiban untuk sholatnya gugur ketika dia haid. Kemudian zakat, puasa, haji, dan umroh bagi yang tidak mampu. Selanjutnya atangkis. Macam-macam keringanan yang lain lagi adalah atangkis atau mengurangi beban hukum. Jadi beban hukumnya dikurangi, misalnya sholat kosor bagi musafir. Jadi tetap sholat tapi dikosor, dipendekkan gitu ya sholatnya. Kemudian zakat bagi yang hanya punya sisa harta kurang dari 1 mud. Jadi zakat itu kan aturannya kan harus 1 mud atau 2,7 kilo ya. Tapi karena dia hanya punya harta kurang dari itu, maka dibolehkan. Jadi beban hukumnya dikurangi begitu ya. Kemudian al-ibdal. Al-ibdal ini mengganti. Contoh misalnya mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum. Jadi diganti ya. Harusnya dia mandi misalnya atau berwudu, tapi diganti tayamum. Karena apa? Karena tidak ada air misalnya, atau karena dia sakit. Kalau misalnya kena air, sakitnya akan bertambah parah gitu. Atau misalnya mengganti berdiri saat sholat dengan duduk, dengan berbaring misalnya, karena sakit begitu ya. Atau mengganti puasa dengan membayar kafaroh, tidak berpuasa tetapi diganti dengan membayar kafaroh. Ini bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang benar-benar sakit, itu yang bayar kafaroh. Kemudian yang keempat, contoh macam-macam keringanan yang keempat adalah mendahulukan dan mengakhirkan, at-takhir wa takdim. Jadi contohnya sholat jamak. Sholat jamak itu kan sholat jamak takdim ya. Sholat jamak takdim, sholat jamak takhir itu ya. Itu kan ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Atau sholat mendahulukan zakat sebelum waktunya, atau mengakhirkan sholat karena menyelamatkan diri, ini juga ya diperbolehkan. Kemudian keringanan, at-tarkhis ya, dimudahkan dari hukum yang awal, ini keringanan. Contohnya misalnya dihalalkannya bangkai dan khamar dalam kondisi darurat. Saat sholat khauf boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ketika sholat khauf atau sholat dalam berperang itu ya, boleh melakukan boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat karena dalam keadaan berperang. Kemudian at-tahyir atau pilihan. Contohnya kafarat ya, kafarat melanggar sumpah itu diperbolehkan memilih ingin memberi makan 10 orang miskin atau membebaskan budak atau berpuasa 3 hari. Nah, selanjutnya cabang-cabang kaidah. Cabang-cabang kaidahnya itu yang pertama, al-amru idza dhaqa ittasa wa idza ittasa al-amru dhaqa. Jadi segala sesuatu itu jika keadaan sempit bisa menjadi luas, namun jika sudah menjadi luas maka menjadi sempit. Maksudnya sempit itu keadaan sempit itu maksudnya jika sulit ya, maka dia bisa menjadi luas, maka bisa menjadi longgar. Tetapi jika sudah luas, jika sudah normal kembali, maka dia menjadi sempit lagi begitu. Contohnya misalnya penangguhan dalam membayar hutang. Jadi kalau misalnya ada orang berhutang kemudian tidak bisa membayar di tanggal yang disepakati misalnya, nah kemudian si pemilik hutang itu memberikan kesempatan misalnya seminggu lagi begitu. Jadi ini penangguhan itu ya. Kemudian yang kedua, ad-darurat tubihul mahdurat amatan kana au khosotan. Jadi darurat itu dapat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang, baik yang umum maupun yang khusus. Ya. Jadi keadaan darurat di sini ya. Jadi keadaan yang darurat yang bisa menyebabkan misalnya terancamnya jiwa, kemudian hilangnya anggota badan, itu bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang walaupun dia itu baik yang umum maupun yang khusus. Contoh makan babi atau mengambil harta orang yang berhutang karena tidak mau membayar.
mengambil harta orang yang berhutang karena tidak mau membayar. Jadi misalnya ada orang yang berhutang, kemudian orang tersebut tidak mau membayar begitu kan. Padahal kita juga kesulitan keuangan misalnya, kita bisa mengambil hartanya, menyita hartanya sesuai dengan nilai hutangnya begitu. Kemudian ma'ubi halid doruroh tuk daru bikodariha. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat, maka diukur sesuai kebutuhannya saja. Jadi diperbolehkan tapi hanya diambil sesuai kebutuhannya saja. Contohnya itu tadi, penyitaan barang karena hutang sesuai nilai hutangnya saja. Jadi boleh kita menyita harta seseorang karena dia tidak mau membayar hutang misalnya, tetapi ya diambil sesuai kadarnya saja, sesuai dengan nilai hutangnya saja. Tidak boleh lebih dari nilai hutang tersebut. Kemudian al-hajatu tungzilu mangzilatad daruroh amatan au khosotan. Jadi sebuah hajat, baik umum atau khusus, itu bisa menempati posisi darurat. Jadi kalau itu adalah suatu hajat, kebutuhannya, baik umum, kebutuhan itu umum ataupun khusus, itu bisa menempati posisi darurat. Contohnya misalnya kontrak salam, jual beli online gitu ya. Jadi kan ini awalnya kan tidak diperbolehkan, tetapi karena adalah suatu hajat, suatu kebutuhan pada masa kini, maka kemudian diperbolehkan. Oke, itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan terkait dengan kaidah tentang kesulitan ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di lewat grup ya. Insya Allah nanti saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.